Oke, kita lanjut di video pembelajaran kedua ya, di materi PDB order n linear. Nah, jadi kalau sebelumnya tadi di part 1 kita sampai di PDB order n linear homogen, koefisiennya konstan. Jadi ini memang sangat sangat spesifik ya, karena kita bahasnya order n linear koefisien konstan. Nah, kalau yang untuk non homogen artinya bentuk Rx-nya di sini tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini harusnya Rx ya, bukan Rx. Rx-nya tidak sama dengan 0. Nah, solusi dari PDB order n linear non homogen. Jadi kalau PDB non homogen itu solusinya PDB linear ya. PDB linear non homogen itu solusinya pasti penjumlahan dari solusi homogen dengan solusi non homogen, atau kita sebut dengan solusi partikularnya. Ya, jadi nggak bisa kita hanya selesaikan solusi PDB non homogennya saja atau menemukan solusi partikularnya saja, tidak bisa, tapi karena solusinya adalah penjumlahan dari solusi homogen dengan solusi partikularnya, gitu ya, sama dengan yang di sini. Nah, untuk mencari solusi partikular kita sudah pernah gunakan ini metodenya di PDB order 2 linear non homogen. Kalian bisa buka lagi materinya. Itu ada dua metode yang bisa digunakan, metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Jadi kalau koefisien tak tentu itu kita lihat dari bentuk Rx-nya. Kalau bentuk Rx-nya cos, berarti kita tebak solusi partikularnya berbentuk sin plus cos. Kalau Rx-nya berbentuk polinomial, berarti polinomial pangkat 2 katakan, maka kita tebak bahwa bentuk solusi partikularnya juga polinomial pangkat 2 secara umum gitu ya. Kalau metode variasi parameter, nah ini akan kita bahas nih. Kalau di PDB order 2 itu variasi parameternya kan lebih mudah ya. Kita lihat dari suatu fungsi Ux dikali solusi homogennya. Nah, kalau yang di sini gimana gitu ya? Nanti kita lihat. Oke, jadi kalau dikaitkan dengan masalah nilai awal, sama saja. Kalau kita punya PDB order n linear non homogen, maka harus ada n buah solusi atau n buah nilai awal gitu ya. Kalau kurang maka solusinya nggak akan unik. Kalau lebih bisa jadi tidak ada solusi. Seperti SPL. SPL itu kalau yang dicari itu lebih banyak daripada persamaan, bisa jadi solusinya tak hingga. Tetapi ketika persamaan lebih banyak daripada variabel yang kita cari, maka bisa jadi tidak ada solusi karena ada persamaan yang saling kontradiksi. Jadi harus pas. Seperti itu. Jadi untuk PDB order n, kalau ada PDB order n, maka nilai awalnya juga harus ada sebanyak n buah. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya singgung sedikit, metode koefisien tak tentu itu kita lihat dari bentuk Rx. Kalau bentuk Rx-nya adalah eksponensial, maka kita bawa bentuk umumnya juga eksponensial Bx. Kalau bentuk umumnya adalah x pangkat n, maka bentuk umumnya juga x pangkat n, polinomial x pangkat n. Kalau bentuknya adalah cos dan sin, maka bentuk solusi partikular tebakannya juga cos dan sin. Begitu juga kalau dia perkalian eksponensial dengan kosin, maka bentuk partikularnya adalah eksponensial cos dan sin. Gitu ya, dicoba. Dan yang kita cari adalah konstantanya jadinya berapa gitu kan. Jadi nanti kalau dicocokkan dengan Rx-nya, K-nya ketemu berapa, Kn ketemu berapa, A-nya ketemu berapa, B-nya ketemu berapa, A-nya ketemu berapa, B-nya ketemu berapa gitu ya. Oke, jadi ini ada contoh soal. Tentukan solusi khusus dari PDB berikut. Kenapa solusi khusus? Karena diberikan nilai awal. PDB-nya order 3, nilai awalnya ada 3. Cocok ya, pas. Oke, yang nomor 1. Kita tentukan dulu, tahapnya adalah kita tentukan dulu solusi homogennya. Solusi homogen kita cari solusi karakteristik, persamaan karakteristiknya ya. Ketemu persamaan karakteristiknya ini, di mana akar karakteristiknya adalah lambda sama dengan min 1 gitu ya. Sehingga solusi homogennya berbentuk begitu. Kenapa? Karena lambda sama dengan min 1 ternyata multiplisitas aljabarnya ada 3. Jadi sebetulnya akarnya itu min 1, cuman kembar 3 kali gitu ya, kembar 3, triplet gitu ya. Kalau bayi itu namanya triplet ya, kalau kembar 3. Nah, karena dia kembar 3, maka kita kalikan saja eksponensial min x dengan polinomial pangkat 2. Gitu ya, dimana C1, C2, C3 adalah konstanta sembarang.
Sekarang kita tentukan solusi partikular. Rx kita bentuknya adalah 30 eksponensial min X, artinya kita ambil bentuk umum berbentuk C E pangkat min X untuk solusi partikularnya. Substitusikan ini ke persamaan diferensialnya, maka kalian akan dapatkan ini. Dijumlahkan saja akan ketemu, oh coba kita cek. Ternyata dijumlahkan ini ketemu 0 ya. Ini sama dengan 0, 0 sama dengan 30. Nggak ketemu Bu C-nya. Coba, kenapa kira-kira C di sini nggak ketemu? Oke. Jadi, kenapa C itu tidak ketemu? Karena bentuk partikular kita, solusi partikular kita itu bergantung linear dengan solusi homogennya. Jadi sama-sama eksponensial min X dikalikan konstanta, atau kalau ini saya pecah, ini ada C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X ditambah C3 X kuadrat E pangkat min X gitu kan. Nah bentuk ini sama bentuk ini kan sama ya, sama persis malah. Artinya bentuk umum solusi partikular kita itu nggak bebas linear dengan solusi homogen. Berarti gimana caranya agar kita bisa mencari solusi yang bebas linear? Ya tinggal kalikan saja. Kalau kamu kalikan bentuk umum CX dengan X masih ketemu ya di sini. Kalau kalikan X kuadrat masih ketemu di sini ya. Cara terakhir kalikan dengan yang pangkat 3. Ini pasti saling bebas linear dengan ketiga basis solusi ini kan. Oke, jadi kita punya bentuk umumnya, bentuknya adalah YP-nya itu. Kemudian YP aksennya cari ya, ini turunkan pertama dapat ini, turunkan kedua dapat itu, turunkan ketiga dapat itu. Substitusikan ke persamaan diferensial, Anda akan dapatkan C-nya sama dengan 5. Jadi saya bisa dapatkan solusi umumnya adalah ini. Nah ini saya belum gunakan solusi khususnya. Jadi saya belum gunakan nilai awalnya, sehingga masih memuat konstanta sembarang C1, C2, dan C3. Tugas kalian adalah mencari tahu nilai C1, C2, C3 itu berapa, sehingga solusi khusus untuk PDB ini dengan nilai awal ini bisa diketahui. Ya? Oke, selanjutnya adalah metode variasi parameter. Nah, kalau di PDB order 2, variasi parameter itu kita gunakan pakai integral gitu ya ceritanya kan yang di PDB order 2. Coba dibuka lagi ya, saya nggak ngulang ke sana karena Anda bisa lihat video saya yang PDB order 2, linear non-homogen, koefisien konstan. Oke, untuk solusi partikular dengan variasi parameter, ternyata yang perlu kita gunakan adalah si Wronskian tadi. Ya. Si Wronskiannya. Jadi bukan matriksnya ya, tapi Wronskiannya. Nah, jadi solusi partikular adalah penjumlahan dari perkalian Y ke KX dikalikan integral WKX per WX dikali RX dapatnya ini. Oke. Jadi nanti ketemu solusinya atau hasil integrasinya dengan dikalikan Y1, Y2, Yn itu berupa fungsi X. Nah, Wronskian adalah W adalah Wronskian dari fungsi yang merupakan basis solusi homogen. Jadi untuk mendapatkan solusi partikular menggunakan metode variasi parameter, kita juga masih harus mengetahui terlebih dahulu solusi homogennya. Sehingga kita bisa bangkitkan si Wronskiannya dari solusi homogen, basis solusi homogen. Kemudian untuk WJ itu kita gantikan kolom ke J dengan 0001. Jelas ya? Jadi kalau W2 berarti kolom kedua saya ganti 0000, terakhirnya saya kasih 1. Kalau W4 pun sama, saya ganti kolom keempat dengan 00001. Ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan yang di situ, tetapi kalau dia indeksnya 2 berarti kolom kedua saya ganti dengan 0001. Kalau indeksnya adalah N, maka saya ganti kolom ke N dengan 0001. Gitu ya. Ya. Nah ini coba tentukan solusi umum dari persamaan Euler-Cauchy non-homogen. Hati-hati kalau persamaan Euler-Cauchy berarti solusi bentuk umum solusi homogen kita bukan C E pangkat lambda X tetapi X pangkat M ya, X pangkat M. Nah,
kita substitusikan, saya nemu persamaan karakteristiknya begitu, berarti akarnya adalah M1, M sama dengan 2, dan M sama dengan 3, gitu ya. Saya dapat yang itu. Kemudian untuk mencari solusi partikular, saya gunakan metode variasi parameter. Jadi saya bisa bangkitkan Wronskiannya karena saya tahu basis solusi untuk solusi homogennya. Kemudian untuk W1 saya gantikan kolom ke-1 dengan 001. Saya gantikan kolom ke-1-nya dari Wx dengan 001. Untuk W2 saya gantikan kolom kedua dari Wx dengan 001. Untuk W3 saya gantikan kolom ketiga dari Wx dengan 001. Sehingga kalau saya gunakan formula yang di atas, ya, ini. Ya, jadi kalau saya gunakan formula ini, saya akan dapat Y1x integral W1x per Wx dikali Rx tambah Y2x integral W2x per Wx dikali Rx sampai Y3x integral W3x per W dikali Rx, gitu kan. Nah, ini dapatnya ini. Kemudian dihitung biasa sehingga saya dapat solusi partikularnya. Gitu. Apakah bisa, Bu, kalau saya gunakan metode koefisien tak tentu? Nah, ini kan bentuk Rx-nya kan X pangkat 4 ln X ya. Kalau X pangkat 4 ln X, saya agak kesusahan mencari bentuk umumnya. Mau pakai ln juga nggak bisa gitu ya. Mau pakai polinomial juga nggak bisa karena dia perkalian polinomial dengan ln. Jadi paling enak pakai variasi parameter. Gitu. Kecuali kalau Rx-nya di sini bentuknya adalah hanya X pangkat 4, artinya kalian bisa gunakan metode koefisien tak tentu dengan dengan polinomial bentuk umum polinomial pangkat 4, gitu kan ya. Nah, jadi saya dapat solusinya adalah penjumlahan solusi homogen dengan partikular. Gitu ya. Ini latihan soalnya bisa dicoba-coba ya, bisa dicoba-coba sendiri. Mungkin saya bagi saja nanti biar lebih mudah kalian mengerjakannya. Jadi jelas gitu ya. Kalau mengerjakan semua 9, janganlah nanti saya nambahin dosa di bulan puasa ya. Jangan ya. Jadi malam sudah tak lembur, Bu, tadarus, Bu, gitu ya. Jadi ya saya bagi saja nanti ya latihan soalnya yang mana yang siapa harus mengerjakan apa. Ya, saya buat individu saja. Kalau berkelompok biasanya yang mengerjakan hanya beberapa atau mungkin malah hanya satu orang, yang lainnya hanya titip nama ya. Jadi kalau mengerjakan individu setidaknya kalian ada diskusi ya antar teman dalam kelas gitu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk materi PDB order N linear homogen dan non homogen gitu ya. Nanti pekan depan kita lanjutkan ke transformasi Laplace sepertinya yang saya planningkan. Semoga bisa diterima dengan baik materi kali ini dan mohon maaf atas keterlambatan upload video ya. Semoga bisa dimaklumi, semoga materinya bisa nyampai ke kalian dengan baik dan bisa dipahami dan bisa mengimplementasikan pelatihan soal yang diberikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.